Halo teman-teman semua. Pernahkah teman-teman melihat di suatu website ada menu drop down list yang bertingkat, seperti misalkan ini di websitenya Lindungi Hak Pilihmu kpu.go.id. Saat kita memilih provinsi, nanti kabupaten kotanya hanya akan muncul nama-nama kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut. Nah, demikian pula kecamatan dan kelurahan. Bagaimana cara membuatnya itu di Microsoft Excel tanpa menggunakan makro atau codingan yang sulit? Kita akan pelajari sama-sama. Saya sudah menyiapkan data-datanya. Ini adalah kabupaten kota yang ada di provinsi, kabupaten kota dan provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Konsep dasarnya adalah kita menggunakan data validasi nantinya, dan kita menggunakan define define name, nama suatu sel yang kita patenkan namanya. Misalkan sel ini, sel huruf A, B, C, D ini ranknya kita patenkan menjadi nama huruf, sehingga kita dimanapun posisinya dia akan muncul ketika kita klik nama huruf di sini. Dia otomatis akan listing atau akan menyeleksi rank yang ditentukan. Ya, kita coba buatkan drop down list bertingkat. Ini saya kasih warna biar terlihat, terus saya besarkan. Nah, untuk satu persatu kita biasanya membuat nama, misalkan seperti ini. Ini kita hapus dulu. Ini kita beri nama listnya. Bila tidak menggunakan nama, kita bisa langsung memilih saja, misalkan provinsi, data validasi. Kita pilih yang list, lalu kita pilih source-nya di sini. Nah, ketika diklik, pilihannya ada 5. Nah, tapi biar lebih mudah, tidak, ini kan kalau kita lihat teman-teman, dia menggunakan format absolut ya, $C, $1, dan $C, $5. Coba kita ganti nama data ini menjadi nama provinsi. Ini secara manual. Nah, otomatis hasilnya ketika kita data validasi, source-nya sama dengan provinsi. Oh, salah. Kita, kalau tidak salah rumusnya itu, coba kita cek dulu. Ya, sama dengan provinsi, tidak pakai tanda petik. Oke, hasilnya sama. Namun ketika kita memilih ini, misalkan ini kabupaten kota, kita buat code saja. Nah, rumus kabupaten kotanya sama, list sama dengan code, namun dia keseluruhan kabupaten kota yang ada di Pulau Kalimantan. Agak cukup menyulitkan ya, karena kita harus memilih di antara banyak. Sementara bila kita sudah tahu provinsinya, tentu kita bisa memilih provinsi, misalkan provinsi Kalimantan Utara, nanti kabupaten kotanya pilihannya hanya Kalimantan Kota yang ada di Kalimantan Utara. Caranya adalah kita menggunakan rumus indirect di data validasinya. Tetap untuk define name-nya tetap kita buat. Caranya adalah yang pertama, ini kita sampingkan dulu, kita buat baru di sini, kita buat nama provinsi.
nama provinsi. Nah, ini kita kopikan di sini. Nah, ini nama provinsinya kita beri warna kuning. Nanti di sini juga kita beri warna kuning. Lalu ini kita jadikan judul tabel atau judul baris, judul tabel lah ya, di setiap kolomnya. Nah, ini kita kecilin dulu setiap kolomnya. Lalu kita kopikan kabupaten kota di masing-masing provinsinya. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan itu sampai di Banjarmasin. Lalu Kalimantan Tengah itu sampai di Palangka. Kalimantan Timur sampai di Kota Samarinda. Kalimantan Utara sampai di Tarakan. Nah, ini step yang pertama. Ini bisa kita hapus aja. Nah, caranya adalah yang pertama kita beri nama dulu masing-masing isian barisnya. Provinsi kita beri nama provinsi. Sehingga ketika kita nanti mengetik hasilnya di sini itu dengan data validasinya nama provinsi, nah hasilnya tetap akan sama muncul ya. Nah, bagaimana untuk kabupaten kota? Kita masing-masing memberi nama dulu isiannya dengan nama judulnya. Nah, nama judul ini harus sama persis dengan item-item di nama provinsinya. Misalkan Kalimantan Barat, ini kita kopikan menjadi nama judul. Selatan, kopikan menjadi nama judul. Cara yang pertama sama, itu masuk di blok saja ini, tidak termasuk halaman nama judulnya, cukup nama kabupaten kotanya. Lalu kita beri nama sama dengan nama judulnya, Kalimantan Barat. Oh, sorry. Berarti harus di di underscore kalau tidak salah. Nanti di sini sama dengan indirect. Listnya itu menggunakan kata indirect, buka kurung, pilih sel di nama provinsi dan oke. Oh, sorry, ada kesalahan sedikit. Oke. Kita ulang lagi. Kita beri nama ini dengan nama Kalimantan underscore Barat, karena tidak bisa menggunakan spasi. Itu cara yang pertama. Cara kedua adalah kita blok, termasuk judulnya kita blok sampai habis, lalu masuk ke formula create from selection. Kita pilih nama, create names from values in the top row. Nah, itu juga sama, otomatis ketika kita pilih dari Balangan sampai Banjarmasin, dia otomatis akan terganti menjadi Kalimantan Selatan. Demikian pula Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Tengah sampai Palangka, kita masuk ke formula define name, create from selection, top row. Ketika kita pilih Barito Selatan sampai Palangkaraya, ini ada Kalimantan underscore Tengah.
Kalimantan Timur juga sama, Utara juga sama. Nah, untuk provinsi ini sudah bisa Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, untuk kabupaten kota ini masih ada error. Kenapa error? Coba kita lihat teman-teman datanya. Nama di selectionnya Kalimantan _ Barat, sementara nama provinsinya tidak ada underscore-nya, yaitu menggunakan spasi. Kita harus dapat menyesuaikan dulu format ini karena dia merujuk ke kalimat nama ini, jadi dia menggunakan spasi bukan underscore. Kita harus sedikit modifikasi dulu. Nah, kita modifikasi bagaimana secara otomatis Kalimantan Tengah ini akan menjadi Kalimantan Tengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika kita mendata validasi ini ke kolom D3, maka hasilnya muncul daftar nama kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, itu ya. Bagaimana caranya? Coba kita kecilkan dulu. Kita lanjut lagi. Tadi kita ingin merubah apapun pilihan provinsi yang ada di sini, spasinya diganti menjadi underscore agar rumusnya ini bisa bekerja. Tadi kita menggunakan rumus indirect, menggunakan rumus data validasi list indirect ke sel D3. Nah, kita ingin merubah apapun pilihan provinsi di sini menjadi pilihan provinsi yang diinginkan, namun spasinya menjadi garis bawah atau underscore. Untuk sementara kita menggunakan cara manual, yaitu menggunakan if saja. Kalau ini kan kebetulan ada 5 provinsi, jadi tidak terlalu panjang. Nah, kira-kira gini, jika di sini Kalimantan Barat, maka Kalimantan Barat underscore, Kalimantan Tengah, dan sebagainya. Hasil akhirnya adalah ketika kita pilih provinsi, nanti ini kita bisa hide saja. Kita pilih provinsi Kalimantan Selatan, maka ini terganti Kalimantan Selatan underscore Kalimantan Tengah. Nah, otomatis kabupaten kotanya menyesuaikan. Yang muncul hanya kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah sesuai dengan daftar yang ada di data induknya. Kalimantan Selatan yang muncul hanya yang di Kalimantan Selatan dari Balangan sampai Banjarmasin. Utara yang muncul hanya kabupaten kota di Kalimantan Utara. Nah, ini berarti agak repot bila judul kolomnya lebih dari satu kata. Nanti teman-teman bisa modifikasi menjadi satu kata sehingga tidak memerlukan rumus-rumus seperti ini. Nah, ini bisa kita hide saja biar tidak terlihat jelek. Jadi kita bisa langsung memilih. Nah, seperti ini. Kira-kira begitu teman-teman semua. Silakan di komentar, di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.